Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga terhadap tersangka saudara FA dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di rutan Gedung Merah Putih KPK. Adapun terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung yang tentunya berdasarkan pada kebutuhan penyidikan perkara tersebut. Perlu kami sampaikan juga bahwa sebelumnya KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi secara intens telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, baik dalam hal pemantauan ataupun permintaan informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara ini. Karena memang dalam kerangka koordinasi dan supervisi, KPK tentunya terbuka untuk memberikan dukungan, untuk memberikan bantuan dalam proses-proses penyidikan perkara ini. Sehingga secara keseluruhan penanganan perkara ini agar dapat berjalan secara efektif. Kegiatan koordinasi dan supervisi ini tentunya berpedoman pada Undang-Undang 19 2019, di mana salah satu tugas dan kewenangan KPK adalah melakukan koordinasi dan supervisi kepada instansi yang punya kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan kegiatan-kegiatan koordinasi dan supervisi ini sebagai bentuk praktik positif sinergi antara aparat penegak hukum, baik KPK dengan Kejaksaan Agung, ataupun KPK dengan kepolisian. Karena tentunya sebelumnya juga banyak perkara-perkara yang kami koordinasikan, kami supervisi, baik di Kejaksaan maupun di kepolisian. Baik, mungkin itu teman-teman. Pemeriksaan nantinya akan dilakukan di Kejaksaan Agung atau di KPK? Untuk pemeriksaan sepenuhnya merupakan kewenangan penyidik. Jadi nanti secara teknis penyidik tentu akan mempertimbangkan untuk pemeriksaannya ada di mana. Tadi terkait koordinasi dan supervisi tadi saya pantau tidak menggunakan borgol dan rompi, itu koordinasinya gimana, Mas? Terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA, semuanya merupakan kewenangan dari penyidik. Dalam hal ini adalah penyidik dari Kejaksaan Agung. Dan tadi juga sudah dijelaskan di Kejaksaan Agung berkaitan dengan hal tersebut. Atas pertimbangan apa penahanannya dititipkan ke KPK? Tadi sudah dijelaskan ya oleh kawan-kawan di Kejaksaan Agung. Tentu ini juga jadi bentuk sinergi ya antara KPK dengan Kejaksaan Agung berkaitan dengan dukungan dan perbantuan KPK terkait dengan penitipan penahanan terhadap tersangka saudara FA. Mas, surat dari Kejaksaan Agung diterima KPK itu sejak kapan, Mas? Untuk detail tanggalnya nanti kami cek ya. Sel khusus atau sel biasa? Sel biasa. Bersama, Semuanya sama di sini. bersama siapa di dalam? Ini masih proses ya. Nanti kita cek. Mas, kalau untuk pejabat di Kejaksaan Agung yang pernah dititipkan tahanan di KPK ada berapa? Sebelumnya ada, memang ada. Hal demikian memang ketika ada kebutuhan dalam proses penyidikan itu terbuka kemungkinan. Termasuk KPK juga beberapa kali melakukan penitipan penahanan. Cukup teman-teman? Supaya teman-teman bisa beristirahat juga. Ya, baik, terima kasih kawan-kawan jurnalis. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut live gue kalau berdiri.
Ya, halo Mas. Oke, siap. Next siapa ya? Sopo, Mike Sopo. Siapa ya? Makasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Gila, Oke, sobat. lu bantuin gue. Oke, sahabat kompas.com, ini adalah situasi dari rutan KPK yang tadi pada pukul 23:23 di mana Febri Adriansyah baru saja masuk ke dalam rutan KPK. Ini siapa? Dari mana doorstopnya? Dari siapa? Sarah. Yang Korsuk ya. Bu Eni. Ini adalah kondisi terkini bagaimana di rutan KPK. Baru saja ex Jampitsus Febri Adriansyah dititipkan di rutan KPK dari setelah dinyatakan tersangka oleh Jampitsus. Bergabung dengan kita bersama Ibu Deputi Korsuk, ada Ibu Eli di sini. Boleh nitip nggak? Ini adalah Pelan aja, nggak usah buru-buru, nggak apa-apa, ditunggu. Aman suara Bang Adin. Udah. Baik kawan-kawan jurnalis, selamat malam. Kita sudah bersama Ibu Eli selaku Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi yang secara intens sejak awal telah melakukan komunikasi ataupun koordinasi sebagai representasi dari KPK untuk melakukan koordinasi supervisi khususnya terkait dengan perkara ini dengan rekan-rekan di Kejaksaan Agung. Untuk itu kepada Ibu Eli kami persilahkan untuk menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan dalam proses koordinasi terkait dengan penanganan perkara ini. Baik, terima kasih Pak Bupras. Jadi pada intinya memang perkara Pak EFA ini, Pak Febri Adriansyah memang adalah perkara koordinasi kami. Itu sejak di penyidikan Polda Metro Jaya, kemudian dilimpah di Kejaksaan. Ini perkara adalah koordinasi dari KPK. Bagaimana fungsi Deputi Korsuk. Kami sudah dari awal intens melakukan koordinasi aktif terus-menerus bersama dengan penyidik. Dan hari ini, bagaimana rekan-rekan saksikan tadi, memang ada permintaan perbantuan untuk penitipan tahanan dari penyidik Kejaksaan Agung untuk tahanan dititipkan di sini. Ada surat bantuan penitipan tahanan sudah kami laksanakan. Dan untuk selanjutnya, sebagaimana fungsi koordinasi supervisi, kami akan terus aktif berkoordinasi dalam penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan Kejaksaan Agung. Dan kami akan terus mendorong sehingga penanganan perkara bisa cepat, bisa segera mendapatkan kepastian hukum. Dimohon dukungan rekan-rekan juga. Fungsi transparansi dalam penyidikan, fungsi pengawasan kami lakukan secara intens. Ibu, ada permintaan tahanan lagi nggak biar bersama lagi? Oke. Untuk saat ini, sampai dengan saat ini baru Pak FA, belum ada lagi. Ya. Belum ada, kami belum ada permintaan. Belum ada permintaan, baru terkait dengan Pak FA saja. Bu, tadi kan Pak FA bilang dia dikriminalisasi gitu ya. Di sebab KPK sebagai lembaga yang mensupervisi kasus ini, tanggapannya seperti apa?
Saya rasa tidak lah, Pak. Kawan-kawan penyidik pasti profesional dalam melaksanakan tugasnya. Tidak mungkin kalau misalnya, ya itu sudah domainnya kawan-kawan penyidik ya. Kalau selama kami dalam koordinasi perkara, kami belum tidak melihat itu. Ya, apalagi yang melakukan pengawasan kan bukan hanya dari Kedeputian Korsup KPK, tetapi juga dilakukan oleh dari rekan-rekan Kortas pun juga memonitor, kemudian dari Komisi Kejaksaan juga ikut memonitor. Bu, ada yang janggal nggak sih Bu dalam temuan KPK dari mulai pelimpahan dari Polda terus ke Kejagung, lalu waktu konvers di Polda pada waktu itu juga kan pantauan di lapangan beberapa nama yang harusnya ikut konvers sudah dicabut. Nah itu ada yang janggal nggak sebelum akhirnya kasusnya dilimpahkan ke Kejagung? Ini tidak melihat kejanggalan Mas, karena kami pun tetap ada di situ untuk melakukan koordinasi. Cuman kan itu sudah terwakili oleh teman-teman dari Humas Polda Metro Jaya. Jadi yang penting kan kami sudah dari siang di situ bersama Pak Depdak, kita mengkoordinasikan, mendiskusikan penanganan perkara sampai dengan mendapatkan informasi terkait penyidikan itu sudah. Kalau ya nggak ada masalah sebenarnya, karena saya sendiri juga posisi masih di situ juga. Bu, terkait permintaan dari Kejaksaan Agung untuk menitipkan tahanan kepada KPK itu sejak kapan ya? Dan surat dari Kejaksaan Agung dikirim ke KPK soal penitipan tahanan ini itu dari kapan? Dari pagi kita sudah menerima untuk permintaan perbantuan penitipan tahanan. Berarti untuk itu surat dikirim ke KPK hari ini berarti? Yang kami terima, saya nggak lupa memonitor tanggalnya, tapi sudah diterima. Jadi kami bisa persiapan itu sudah. Ya, sudah kami terima dan surat perbantuan untuk penitipan tahanan itu resmi dan kami sudah ajukan juga ke pimpinan. Sudah sesuai dengan SOP. Jadi kalau kawan-kawan mencermati, dari awal memang proses hukum terkait dengan perkara ini juga dilakukan secara terbuka, baik pada saat penanganan perkara ini di Polda dan di Kortas Tipikor, kemudian pelimpahan di Kejaksaan Agung, semuanya juga dilakukan secara terbuka, sehingga masyarakat termasuk kawan-kawan jurnalis juga bisa ikut memantau perkembangannya seperti apa. Dan tentunya kita sama-sama melihat progresnya positif, mulai dari penerbitan sprindik baru, kemudian pembentukan tim khusus, dan hari ini kita sama-sama melihat terkait dengan progres penahanan terhadap tersangka saudara FA. Termasuk ketika nanti dilakukan penitipan penahanan di rutan KPK juga, pastinya KPK akan sesuai dengan protap di rutan Gedung Merah Putih KPK. Cukup, teman-teman? Cukup ya. Baik, terima kasih Ibu Eli. Terima kasih kawan-kawan jurnalis. Terima kasih banyak teman-teman jurnalis. Gantian. Hati-hati. Hati-hati. Oke, sama-sama. Kita pesan kopi, bikin masker. Oke, sahabat kompas.com, tadi adalah pernyataan dari juru bicara Humas KPK Budi Prasetyo dan juga dari Eli Kusumastuti, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK. Nah, saat ini Febri Adrian